sangat mudah untuk menebak artinya. Kota gede, jelas, berarti kota yang sangat besar. Kota gede sebenarnya bukan nama yang dengan tegas membedakan dengan tempat lain. Tradisi Jawa memang tidak biasa menamai ibu kota secara berbeda dengan nama kerajaannya. Kota Gede adalah sebuah kawasan bekas ibu kota kerajaan Mataram ketika didirikan oleh Panembahan Senopati. Sekarang sebagian berada di kota Yogyakarta dan sebagian masuk Kabupaten Bantul. Kota Gede diambil namanya untuk sebuah kecamatan di Yogyakarta. Kota Gede merupakan saksi bisu dari tumbuhnya kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh di Pulau Jawa. Makam para pendiri kerajaan Mataram Islam, reruntuhan tembok benteng, dan peninggalan lain bisa kita temukan di Kota Gede. Sebelumnya, tempat ini hanyalah hutan yang disebut Alas Mentao, yang diberikan kepada Panembahan Senopati oleh Sultan Pajang karena Senopati telah membantu penyelamatan Pajang. Pada tahun 1575, Panembahan Senopati yang menjadi Raja Mataram Islam pertama membangun kawasan ini dan menetapkannya sebagai kota ibu kota. Kota Gede itu dulu bekas kerajaan Mataram, sekarang sudah menjadi pusat wisata di dalam maupun luar negeri. Satu, makam kerajaan Raja-Raja Mataram. Kedua, Sendang Slirang. Ketiga, Watu Candek ada di dalam Kota Gede. Karena di Kota Gede itu banyak makanan khas-khas dan kerajinan yang menarik bagi wisatawan Jogja maupun di luar negeri. Kuliner itu makanan yang paling disukai itu yang kipol, antara lain kipol, yangko, ukel, dan emping. Menurut saya Kota Gede itu salah satu tempat wisata yang ada di Yogyakarta ini. Selain tempat wisata lain seperti Kaliurang, Prambanan, yang khas itu selain kerajaan Mataram, itu juga sebagai sentra kerajinan silver. Kalau makanan khas dari Kota Gede itu saya pernah nyoba satu yang namanya itu kipo. Itu wah, enak banget itu. Modelnya kayak klepon tapi beda. Soalnya parutan kelapanya itu di dalam, kalau klepon di luar, sementara kipo itu juga dibakar, sementara klepon enggak. Nah, lantas masjidnya itu dulu peninggalannya zaman Sultan Agung. Lantas ini bangunan-bangunan ini adalah dulu peninggalan dari Pajang itu. Iya, asli semua, belum. Tapi gentengnya yang sudah direnovasi, tapi kayu-kayunya masih dari Pajang. Lantas itu istilahnya keratonnya di Alas Mentao dulu itu adalah di Hastorenggo itu, Kampung Dalem. Kampung Dalem itu dulu bekas kerajaan Mataram Islam pertama, itu ada Alas Mentao, hutan Mentao dijadikan kerajaannya. Sendang Slirang itu dulu untuk pemandian itu dulunya itu Sendang Slirang itu yang bikin Gusti Panembahan Senopati. Peraturan dari keraton itu soalnya kita yang masuk ke makam itu pakai jarit, atau laki-laki itu pakai jarit sampai itu peranaan itu. Kalau yang perempuan itu seperti ini, ada kemenyan laki-laki ini untuk masuk ke makam itu. Harus seperti itu ya. Dan tidak boleh memutrek di dalam makam. Bangunan masjid ini merupakan salah satu bangunan tertua non-candi yang ada di wilayah Yogyakarta. Masjid ini merupakan masjid kerajaan yang ditandai dengan mustaka yang berciri khas Masjid Keprabon. Masjid Mataram berdiri dalam satu kompleks dengan pesarian Agung Kota Gede dan dikelilingi oleh tembok setinggi 2,5 meter.
Atap utama Masjid Mataram adalah Tajung Tumpang 2, didukung oleh 4 tiang utama sakaguru dari kayu. Di dalam ruang utama, terdapat sebuah mimbar yang berasal dari pemberian Sultan Palembang. Selain itu, di masjid ini terdapat beduk Kiai Dondong yang sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Sendang selirang terbagi menjadi 2, yaitu sendang selirang kakung dan sendang selirang putri. Sendang ini disebut selirang karena dikerjakan sendiri oleh Ki Ageng Mataram dan Panembahan Senopati. Di sendang selirang putri dulu terdapat kura-kura berwarna kuning keputihan dan hanya berkaki 3 yang diberi nama Kiai Dudo. Atas temuan hewan langka ini di Pantai Samas oleh Bupati Bantul diserahkan kepada penjaga kompleks sendang selirang untuk dipelihara. Namun kura-kura ini sudah mati dan kemudian dibuatkan patung untuk mengenang Kiai Dudo. Terdapat beberapa bangunan yang dipergunakan sebagai tempat jaga para abdi dalam yang bertugas di makam Senopaten, sekaligus menjadi tempat para peziarah untuk beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kompleks makam. 2 bangunan yang berada di sebelah barat disebut bangsal pengapit. Bangsal sebelah utara dikhususkan bagi peziarah putri. Sedangkan yang selatan dikhususkan bagi peziarah putra. Untuk memasuki kompleks makam, para peziarah diwajibkan mengikuti sejumlah tata tertib. Di antaranya yaitu kewajiban untuk memakai pakaian tradisional tertentu. Di dalam makam tersebut, terdapat sejumlah makam yang kesemuanya adalah raja atau kerabat dekatnya. Mereka yang disemayamkan di makam ini diantaranya ialah Panembahan Senopati, Ki Ageng Pamenahan, Panembahan Sedo ing Krapak, Kanjeng Ratu Kalinyamat, Kanjeng Ratu Retno Dumilah, Nyai Ageng Genis, Nyai Ageng Mataram, Nyai Ageng Juru Mertani, serta sejumlah tokoh lainnya. Pada bangunan Praboyekso dalam kompleks makam, terdapat sebuah makam yang unik, karena separuh bagian berada di sisi dalam dan separuh bagian lainnya di sisi luar. Ini adalah makam Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Konon, ini dimaksudkan sebagai lambang statusnya sebagai menantu sekaligus musuh Panembahan Senopati. Di makam ini juga disemayamkan Sri Sultan Hamengkubuwono II, satu-satunya Raja Kesultanan Yogyakarta yang tidak dimakamkan di Imogiri, serta makam saudaranya Pangeran Adipati Pakualam pertama. Makam Master Ronggo dibangun pada tahun 1930-an. Ini merupakan makam para bangsawan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dari Kesultanan Yogyakarta. Beberapa tokoh yang ternama dimakamkan di makam Hasronggo ini. Di antaranya adalah Pangeran Juminah, putra Sri Sultan Hamengkubuwono VII yang pernah dinobatkan sebagai calon penggantinya, seniman tari Profesor Wisnuwardana, dan pesinden terkemuka Nyi Condro Lukito. Di kompleks Watu Gilang, kita bisa menemukan jejak berharga dari zaman Mataram Islam semasa masih dipimpin Panembahan Senopati. Jejak tersebut diantaranya situs Watu Gateng, Watu Gentong, dan Watu Gilang. Watu Gilang adalah batu pipi tempat duduk Panembahan Senopati melakukan semedi atau bertapa dan menerima nasihat dari Lintang Johar. Setelah kita puas jalan-jalan menyusuri kota gede, ada makanan khas yang perlu kita coba, yaitu kipo. Kipo terbuat dari tepung ketan dan di dalamnya terdapat enten-enten dan dipanggang menggunakan lapisan daun tanpa minyak. Dulu, awalnya kipo dipanggang dengan menggunakan cara tradisional, yaitu menggunakan tungku kayu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, sekarang tungku kayu sudah tidak digunakan lagi dan digantikan dengan kompor minyak atau gas. Warna hijau yang terdapat dalam kipo
juga sangat alami, yaitu memakai perasan daun suji. Selain alami, kipot juga tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga makanan ini tidak bertahan lama. Mendengar kota gede, pasti kita langsung berpikiran Perak. Ya, memang kota gede inilah sentranya Perak, karena banyaknya perajin dan outlet atau toko yang menjualnya, sehingga area ini dijadikan sebagai tempat wisata belanja. Jika musim liburan tiba, tempat ini akan sangat ramai dengan orang-orang dari luar kota yang ingin berburu perak. Aneka kerajinan perak memang unik dan menarik. Ada yang berupa aksesoris perhiasan, miniatur-miniatur, dan masih banyak lagi. Biasanya, barang-barang ini didapat dari pengrajin-pengrajin yang ada di kota gede juga, yang memang mereka memasarkannya ke outlet-outlet yang ada di sepanjang jalan. Inilah dokumenter mengenai toponim Kota Gede dan tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Gede. Semoga dapat menjadi media publikasi dalam rangka pelestarian kawasan pusaka. Jejak sejarah yang panjang tersebut menyebabkan Kota Gede masih memiliki situs-situs bersejarah yang kemudian menjadi kolektif memori bagi warga Yogyakarta dan menjadi salah satu aset nasional yang bertaraf internasional. Namun ironis, banyak sekali bangunan cagar budaya, misalnya rumah joglo, semakin langka dijumpai di Kota Gede. Semoga kita masih bisa menikmati rumah joglo tersebut. Jangan sampai yang tersisa hanyalah kesiapan kita untuk kehilangan rumah khas yang hanya bisa kita jumpai di Kota Gede.